Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Eh, kita ngobrol-ngobrol santai tentang kesehatan ya. Ngomong-ngomong berbicara soal musim ya. Sekarang ini memasuki musim pancaroba, yang itu musim peralihan ya. Musim peralihan dari musim penghujan menuju musim kemarau ya, yang mana musim pancaroba atau peralihan ini membuat kondisi cuaca menjadi tidak menentu ya, antara panas ke hujan, hujan ke panas ya. Kondisi dari panas dan hujan atau hujan ke panas itu akan memunculkan kelembapan namanya, yang membuat tubuh kita itu bereaksi ya, yang menimbulkan reaksi rasa tidak enak, rasa terganggu, rasa berat, dan itu sangat mengganggu sistem metabolisme tubuh kita. Nah, dalam kondisi seperti ini tubuh kita melemah ya. Artinya saat kondisi kita sedang mengalami kelembapan ini, artinya tubuh kita melemah, yang dapat menghantarkan serangan penyakit ya, yang dari tadinya penyakit itu posisinya di luar untuk mudah masuk ke dalam organ atau ke dalam tubuh ya. Jadi musim itu sangat mempengaruhi sekali kondisi kesehatan bagi tubuh manusia. Bahkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pada musim pancaroba ini dikatakan adalah musim panen penggali kubur ya. Artinya musim-musim yang memang sangat mengkhawatirkan bagi orang yang mempunyai kondisi tubuh yang lemah. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, benarkah ya demam berdarah bisa berkembang ya, atau bisa mewabah? Bisa juga ya. Kenapa ya? Karena pada kondisi tersebut tubuh kita sedang mengalami namanya kelemahan atau kelembapan tadi. Nah, berbicara soal demam berdarah ya, tentunya biasanya ada di image kita adalah adanya ya gigitan nyamuk. Nah, pertanyaannya, benar nggak yang menyebabkan demam berdarah itu nyamuk yang menggigit kita ya? Mari kita kupas perlahan-lahan. Gigitan nyamuk hanyalah merupakan pemicu timbulnya DBD. Hal ini tidak sampai terjadi manakala pertahanan tubuh kita ya itu kuat ya. Gigitan nyamuk bisa menimbulkan ruam ya, kemudian bisa menimbulkan nyeri, sakit kepala, pegal dan sebagainya ya. Ini merupakan daripada efek gigitan nyamuk. Nah, pada orang yang terkena DBD ya, sebelum datang pemicu yaitu gigitan nyamuk tadi ya, gigitan nyamuk yang yang menggigit pada tubuh, sebenarnya tubuhnya sudah mengalami kelemahan terlebih dahulu ya, sudah mengalami kelembapan terlebih dahulu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kelembapan tubuh itu menyebabkan kondisi tubuh itu melemah ya, kondisi tubuh itu melemah. Maka dari itu saat kondisi tubuh itu melemah, digigit nyamuk pemicu, sehingga penyakit yang tadinya di luar itu bisa masuk ke dalam tubuh ya. Kalau dalam karena gigitan tadi bisa menyebabkan dikatakan bahwa orang yang mengalami DBD adalah mengalami penurunan trombosit ya, artinya trombositnya sangat turun. Nah, pertanyaannya, kenapa trombosit ini bisa turun? Nah, DBD ya ditandain dengan adanya atau turunnya trombosit. Penyebab turunnya trombosit ini diakibatkan sebenarnya oleh sistem pencernaan yang lemah ya. Lemahnya pencernaan itu ada dua sebab ya. Yang pertama adanya serangan angin, yang kedua yaitu angin dingin, yang kedua adalah angin panas. Nah, panas biasanya menyerang
organ limpa dan lambung ya. Tapi dalam hal ini munculnya serangan panas berasal dari liver kemudian turun ke limpa lambung yang menyebabkan malas untuk makan. Lemahnya sistem cerna membuat seseorang jadi malas makan, sementara sumber darah adalah dari makanan dan minuman. Kesalahan mengkonsumsi makanan juga akan membuat kondisi semakin memburuk sehingga produksi darah atau trombosit semakin berkurang ya. Inilah penyebabnya sebenarnya trombosit bermasalah atau berkurang itu karena lemahnya sistem pencernaan kita yang diakibatkan oleh apa? Oleh serangan angin panas ya, yang akibatkan dari lemahnya kelembapan tadi. Nah, lalu saat terkena DBD lalu pengobatannya seperti apa ya? Jadi berbagai spekulasi dilakukan ya. Jadi dalam konteks pengobatan tradisional klasik dalam penanganan DBD ini bermacam-macam dilakukan ya. Tentu dalam pengobatan tentunya antara orang satu dengan yang lain, orang dia DBD yang satu dengan yang lain ini cara pengobatannya sangat kalau berdasarkan ilmu pengobatan klasik holistik ini akan berbeda. Nah, untuk melihat kondisi seorang ini cocoknya dengan menggunakan apa, kita bisa menggunakan lidah ya. Kita bisa melihat lidahnya. Pertama, saat kita melihat seseorang yang terkena DBD ditandai dengan lidah pucat ya, hal ini menggambarkan gangguan sistem cerna lemah ya. Karena orang yang terserang DBD seperti ini ya, biasanya mengalami gangguan cerna dengan kondisi dingin ya. Maka makanan dan herbal yang cocok bagi orang yang seperti ini cocoknya apa? Cocoknya adalah makanan yang sifatnya hangat seperti sari kurma, angka, habatus soda, susu dan sebagainya ya. Jadi tidak semua orang bisa dipukul rata obatnya ini, herbal ini tidak bisa ya. Kemudian yang kedua, orang yang lidahnya berwarna merah ya, biasanya menandakan bahwa kondisi lambungnya panas. Maka orang seperti ini biasanya dia cocok untuk mengkonsumsi makanan yang sifatnya dingin ya, seperti apa? Seperti broto wali, kemudian jus jambu merah, daun pepaya dan sebagainya ya. Jadi teman-teman sekalian mohon diperhatikan dalam pengobatan DBD ini tidak semua dipukul rata, oh harus minum jus jambu merah, oh harus minum angka, oh harus minum sari kurma, nggak bisa seperti itu. Jadi harus disesuaikan kondisi tubuh ya, terutama kondisi lambung yang mengalami kelemahan tadi ya. Saya ulangi sekali lagi, tidak benar jika semua orang harus mengkonsumsi jus jambu merah dan atau mengkonsumsi jus angka ya, itu ya. Keduanya bisa benar manakala disesuaikan dengan kondisi, yaitu orang yang dengan kondisi panas maka cocoknya dengan mengkonsumsi jus jambu merah, sambiloto, broto wali. Kemudian untuk orang yang bertipe dingin itu cocoknya dengan angka, sari kurma dan lain-lain. Demikian, semoga bermanfaat.